Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue akan menjelaskan tentang dua parameter yang ada di EA yang mungkin harus diketahui gitu ya. Parameter apa itu? Pertama kita tes dulu, yaitu parameter shift dan save main signal. Nah, bagian parameter itu ada di bawah pembacaan indikator. Oke, nih di setiap pembacaan indikatornya. Ini dua parameter. Sebenarnya gue tadinya mau bikin tentang additional main setting gitu ya, cuma gue udah pernah bahas signal kind ya. Nanti kita bahas satu lah ya tentang additional main setting. Oke. Jadi di additional main setting ini ada tiga parameter, itu signal kind, shift buffer, dan sama save main signal minute. Oke. Dan parameter ini ada di indikator konfirmasi lain ya, di konfirmasi pertama, kedua, 3, 4, dan di bagian close. Pokoknya ketika ada pembacaan indikator itu ada parameter itu. Oke. Sekarang mari kita bahas tentang additional setting pertama, yaitu signal kind. Dulu gue sempat udah ngebahas tentang ini ya. Untuk lebih tahu kita klik zip filenya. Ini kan ada doc English, oke. Secara pakai kita pakai bahasa Indonesia. Di situ tinggal buka aja. Oke, di sini kan ada signal appears tuh ya. Ada main setting nih ya. Ada signal appears, shift sama menit ya. Selection. Nah, ya. Signal kind, shift sama save signal nih. Tiga ini nih. Untuk signal kind itu sebenarnya udah gue pernah buat websitenya. Kalian klik sini aja nih. Kita langsung secara tidak langsung diarahkan ke website. Nah, ini dia penjelasannya ya. Penjelasan signal kind. Tuh. Kalian bisa saja baca-baca ya tentang secara teksnya gitu ya, apa itu tiap masing-masing menu sebelah ini nih. Nah, apa artinya tiap masing-masing menu sebelah ini ya. Atau kalau kalian masih bingung untuk apa, kalian bisa ke sini ke channel YouTube Pritbot dan kalian klik aja yang cara gara yang blablabla. Nah, di situ ada penjelasan tentang signal kind ini ya. Buffernya apa? Jadi gua anggap tentang signal kind ini udah pernah dibahas, jadi kita akan lompat ke shift buffer dan save main signal minute. Oke. Jadi apa itu shift buffer? Oke, shift buffer itu adalah ID pada bar ya. Sebentar gua basic dulu supaya gampang. Nah, ini ID pada bar ya. Jadi bar yang ini itu 0. Sebentar. Nah, ini. Jadi bar yang sedang bergerak itu 0, yang sedang bergerak itu artinya yang ini nih, ini kan lagi bergerak nih. Yang sebelah ini kan sedang bergerak. Oke, mungkin ini terlalu nggak gerak ya. Itu karena RUSD. Nah, kita pakai BTC aja yang gerak-gerak terus. Nah, itu kan nih, kan bar ini kan gerak. Nah, ini adalah bar 0. Dalam shift ini 0 gitu. Jadi itu adalah ID tiap ID tiap bar gitu. Jadi 0. Nah, sebelum bar ID 0 itu adalah ID 1. Ya. Bisa dimengerti ya. Tuh. Ini 1, terus seterusnya 2, 3, 4, 5. Terus-terusnya gitu. Nah, kalau misalnya bar yang 0-nya ini selesai dibuat dan muncul lagi bar baru. Nah, bar baru itu 0 dan bar yang ini itu jadi 1. Ngerti ya? Jadi shift itu adalah urutan ID pada bar. Jadi bar 0 adalah bar yang sedang bergerak dan bar sebelumnya adalah bar 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Nah, itu shift ya. Nah, jadi untuk apa shift ini pada RBMOI? Jadi untuk membaca signal gitu ya. Jadi contohnya kita akan memakai indikator
Kita pakai indikator ini gimana ya? Oke, ini cocok nih. Indikator ini kita mau kasih panah ini nih. Panah ini kita open posisi. Buffernya apa? 0 ya. Buffer bukan 2, dan buffer sebelum yang merah 3. Oke. Seperti biasa kita cari tahu dulu nama dari indikatornya, 3M across. 3M across. Nah, ini dia. Tekan 3M across. Oke. Masukkan 3M across. Buffer buinya berarti tadi berapa? 2, buffer saya 3. Nah, kalau misalnya kita isi shift buffer OP-nya 1, maka apa yang terjadi? Nah, ada posisi apa tuh sel. Nah, oke. Mungkin kita harus pakai averaging dulu ya, supaya yang buinya juga kena ya. Kita pakai averaging supaya buinya juga kena. Nanti kita lihat perbedaannya. Oke. Nah, ini dia nih. Nanti kita bedain antara satu, mungkin 1 ya, kita pakai buffer 2. Oke, sekarang buffernya kita rubah ke 2. Kita lihat apa bedanya. Oke. Mungkin supaya kita lebih jelas, kita pakai buffer 5. Shift 5. Tadi juga salah shift ya. Bukan buffer, shift 5. Supaya kita lihat perbedaannya. Nah, kita lihat perbedaannya ya. X supaya lebih jelas. Oke. Sekarang di 1 dulu ya. Di 1 itu artinya EA akan membuka posisi 1 bar setelah ada sinyal. Nih. EA akan membuka posisi 1 bar setelah ada sinyal. Itu 1 ya. Ini juga sama nih. Nah, 1 bar setelah keluar sinyal. Kalau 2, kita isi 2 kan, yang ini 2 nih. Nah, EA akan membuka posisi 2 bar setelah ada sinyal. Iya. Nanti kalian bisa coba sendiri-sendiri aja ya. Tuh, 2. Ini 1. Ini 2 tuh ya. Ya, ini bukannya di bar merah, sedangkan shift 1 bukan di bar hijau, kayak itu beda ya. Tapi kalau dan 5 nih yang paling mencolok. Nah, dia bukan di sini tuh. 5 bar setelah muncul signal. Ya, juga sama. Nah, itulah yang dimaksud dengan shift. Oke. Nah, kenapa bang? Kenapa kita nggak isi 0 gitu? Jadi ketika ada signal, EA-nya langsung membuka order. Nah, secara teknis bisa, tapi rata-rata kebanyakan indikator itu tidak ngedukung atau lagging 1 bar gitu. Jadi indikator tersebut butuh konfirmasi 1 bar sebelum menggambar raw atau buffernya. Jadi indikatornya itu lagging 1 bar gitu ya. Jadi contohnya gini, ini kita rubah nih ya, kita rubah ke 0, dari 5 ke 0. Apa yang terjadi? Kadang error, kadang benar, tapi kadang gak ngebaca. Itu kalau bahayanya 0 begitu ya. Nah tuh ya, ada 2. Justru di sini ada 2. Kenapa bisa terjadi? Karena sebelumnya raw atau buffernya ini itu ada di sini. Itu ada di sini ya. Nah, mungkin kita bisa cari tahu dulu nih, jam berapa kejadiannya. 10.40. Oke.
kita keker 10.40 ya. Oke nih di jam 9.55 10.40. Oh, kita harus attach supaya kelihatan indikatornya. Oke, nah ke 1 2 3 6 7. Agak lama, sabar. Oke, nih. Nah, ini 10.40 nih. Oke, kita agak lama. Tuh, ngeliat kan? Sebelumnya tadi ada arrow di sini kan? Tuh, arrow muncul kan? Nanti kalian bisa putar ulang videonya ya dan ngeliat secara baik-baik. Di sini tadinya ada arrow muncul kemudian menghilang kembali. Nah, itulah. Kemudian muncul lagi di baris yang kedua. Nah, itu bahayanya pakai shift 0. Ya, itu bahayanya pakai shift 0 gitu. Jadi arrow-nya itu tidak tepat gitu. Jadi saya sarankan pakai shift 1. Nah, pakai shift 1. Nah, kalau ini baru valid, oke. Untuk apa mengetahui ini gitu ya? Jadi kadang kalian membutuhkan signal cross di indikator indikator tren gitu ya. Contohnya begini. Contohnya kita pakai indikator tren seperti ini, half trend. Kita pakai contohnya half trend ya. Nah, kalau misalnya kita lihat buffernya nih ya, mungkin di sini ada value atau buffer 4 dan 5 menggambarkan sebagai buffer buy dan sell. Oke. Di selnya 6, buy-nya 5. Sellnya 4, sellnya 5 ya. Kan 0 1 2 3 4. Sellnya 5, buy-nya 4 gitu ya. Tuh. Nah, buy-nya 4. Nah, tapi bagaimana jika ada sebuah indikator seperti ini tapi nggak ada buffer untuk cross buy dan sell seperti ini? Jadi anggap saja kita pakai dua nilai buffer ini, yaitu 0 dan 1. Tuh ya, anggap saja yang bawahnya nggak ada ya, kita pakai 0 dan 1. Ini akan menjadi masalah. Kenapa? Karena begini, kalau kita kalian pakai averaging dan pakai half trend gitu ya. Oke, start. Tuh, kalian akan selalu menemukan bahasa-bahasa seperti ini. Tuh. Tapi bagaimana jika kalian maunya hanya di buy di bagian crossing ini dan sell juga di bagian crossing ini nih? Kalian maunya buy, di sini sell, di sini buy. Ya, gimana caranya? Sebenarnya cara ini cukup mudah kalau misalnya kalian pakai satu indikator, yaitu kalian tinggal pakai averaging, signal, averaging, opposite signal. Klik start. Sebenarnya gampang seperti ya. Nah, tuh. Di sini sell, di sini buy, di sini sell, di sini buy, ya kan? Di sini sell tuh. Ketika cross antar buy dan sell, buka posisi kalau pakai averaging opposite signal gitu ya. Dan masalahnya terjadi kalau misalnya kalian ingin maunya ngecross bagian itu. Ada beberapa strategi yang membutuhkan cross pada indikator konfirmasi. Sedangkan ini kan kita kan nggak bisa pakai averaging ini sebagai konfirmasi gitu. Kita maunya less signal tapi tetap nge-cross gitu. Kan nggak, kalau pakai less signal nggak pakai function cross kan nanti jadi kayak gini nih. Nah, caranya adalah kita pakai shift. Nah, shift tadi berguna untuk itu. Kita klik OK, kan originalnya seperti ini nih. Kita ulang lagi. Nah, originalnya seperti ini. Oke.
kita half trend sebagai main open, ketika ada posisi buffer 0 buy dan buffer sell di shift buffer 1, dan kita pakai indikator konfirmasi lagi half trend, ada ketika syarat open buy nya ada buffer sell dan syarat open sell ada nilai value buy yaitu 0 pada shift buffer kedua. Ngerti gak? Agak sulit ya untuk memahaminya. Nah, nanti gue jelasin. Klik OK dan kita lihat start. Oh, sorry. Kita udah benar tadi pakai M5. Nah, itu ya. Dengan syarat barusan, EA berhasil melakukan buy dan sell pada crossing, area crossing, dan bukan tidak rame-rame lagi kayak gini. Nah, kayak gini, nggak rame-rame kayak gini, tapi melakukan crossing padahal pakai averaging. Nah, apa yang sedang terjadi di sini? Buy-nya 0, sell-nya 1 di shift buffer 1 dan buy-nya 1, sell-nya 0 di shift 2. Jadi kalau misalnya di logika yang di save-nya kan kayak gini nih. Oke. Jadi EA membutuhkan konfirmasi buy di area 1 ya, buy di area 1. Berarti biru di 1. Nih. Nah, ini biru di 1 nih. Dan di 2 EA membutuhkan sell. Buy ada nilai sell di shift buffer 2 ya, berarti sellnya itu warna merah, shift buffer 2 nya ini. Nah, jadi EA akan membaca area ini adalah area open posisi. Nah, jadi ini disebut crossing ya. Kenapa 0 itu buy dan sell itu 1 ya, parameternya di sini. Ini 0 tuh ya. Ini nilai ini buffer 0, sedangkan nilai ini buffer sell. Ini 0, ini 1. Jadi 0 itu buy, 1 itu sell. EA nggak tahu tuh. EA nggak tahu nilai 0 nilai buy itu berapa, sellnya itu berapa. Nah, kita kasih tahu di sini. Itu ngerti gak? Kita kasih tahu. Nah, buy-nya itu 0 loh. Sellnya itu 1 loh. Nah, ini untuk original. Nah, tadi kalau misalnya buat cross, buka posisi ketika di buffer 1 ada nilai buy dan sell, dan di buffer kedua ada nilai, buffer kedua ini ada nilai sell dan nilai buy, itu sellnya buy. Jadi gambarannya EA membacanya seperti ini. Nah, buffer 1 di shift 1 itu ada buffer buy, dan buffer kedua itu ada buffer sell. Nah, jadi EA akan membaca ini sebagai syarat untuk open posisi. Jadi begitulah pentingnya mengerti tentang shift ya. Memang sedikit membingungkan ya, tapi kalau misalnya kalian latih logika kalian pasti akan paham gitu ya tentang nilai shift ya. Menggunakan fungsi shift itu sebagai cross posisi pada signal atau indikator yang jalurnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita kedua. Sekarang kita ke bagian kedua, yaitu save main signal. Ini yang ini, save main signal. Nih, ini untuk apa gitu ya? Ini untuk apa? Oke, sekarang kita kembali lagi, kita reset ke awal, expert. Kita pakai indikator pertama yang ini nih. Kita pakai single order karena memang mau ngetes maksudnya apa gitu.
normalkan begini 2 3. Oke, normalkan begini 1 1. Oke. Oh wait, oke. Oke. Kalau misalnya kita ubah ke averaging, dia akan membuka satu persatu. Oke, tiap satu signal. Oke, ya, basic sekali kan. Tapi kalau misalnya kita pakai save main signal, itu artinya EA diperbolehkan untuk melakukan save signal selama berapa menit. Selama di sini kan sudah ada penjelasannya ya. EA akan menyimpan signal terakhir dalam menit dari indikator yang dipakai. Jadi kalau misalnya kita pakai save main signal ini berapa? 5 menit. Berarti kalau kita 10 menit, berarti EA akan melakukan saving selama 2 bar ke depan. Karena satu barnya kan 5 menit. Jadi kalau misalnya 10 menit, EA akan melakukan saving 2 bar ke depan. Klik OK. Start. Nah, jadi dia nambah 3 order. Nah, 1 2 3. Nah, 1 2 3. Nah, jadi nambah 3 order. Bagaimana dengan contohnya 5 bar ke depan, berarti 5 kali 5 ya tulis aja 25 menit. Tulis aja 25 menit gitu aja. 25. Nah, itu akan menjadi berapa order? 6 order. Tuh. Nah, tuh, dia nambah 5 order. Meskipun signal pertama ya cuma 1, tapi karena EA diperbolehkan untuk melakukan save signal selama 25 menit, itu artinya EA akan melakukan save dan membuka posisi untuk 5 bar ke depan. 5, 10, 15, 20, 25. Oke. Nah, sebenarnya ini fungsi ini untuk apa? Sebenarnya ini fungsi ini untuk jika strategi dari strategi kalian yang dipakai itu membutuhkan 2 indikator. Jika indikator pertamanya itu suruh menunggu dalam artian contohnya seperti ini. Oke, di sini. Oke, contohnya seperti ini. Oke, contoh seperti ini nih. Ya, kalau misalnya kalian mau lihat video ini, nah, alamat ini aja nih. Ikutin, ntar langsung diarahin ke video ini. Oke. Jadi yang dimaksud dari video ini adalah bagaimana caranya EA membuka posisi ketika PVNet, mana PVNet? Sorry. Nah, kita cari posisi yang bagus itu. Sebentar, kita cari posisi. Oke, ini contohnya. Jadi ketika indikator 3MA cross muncul dan setelahnya ada buffer dari indikator PVNet. Nah, contoh seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah adanya signal dari indikator cross MA sebelumnya dan setelahnya ada signal dari indikator PVNet ya. Nah, jadi yang dimaksud pada video ini mana nih ya? Nih, pada video ini adalah dia maunya kondisi ini EA buka posisi. Jadi ketika indikator PVNet muncul signal buy di mana sebelumnya telah muncul indikator 3 cross MA, maka buy. Dan ini juga sama. Ketika indikator PVNet muncul signal sell di mana sebelumnya ada indikator cross MA, maka sell naik. Itu yang dia mau gitu. Jadi gimana caranya? Sebenarnya ini gampang aja. Pertama kita buat bagaimana caranya EA membuka posisi berdasarkan 3 cross MA. Nah, ini udah dibuat barusan. 2 3 1. Oke. Pertama kita buat ini dulu.
basicnya dulu. Oke. Setelah itu kita masukkan pip vnet. Pip vnet itu berapa? Pip vnet by-nya 8, selnya 9. Oke. Pip vnet. Kita read copy paste saja supaya cepat. Terus, oh iya, sebelumnya gini. False, true, by-nya 8, selnya 9. Oke. Klik oke. Nah, apakah akan membuka posisi? Oh, ternyata tidak bukan posisi. Hanya membuka posisi ketika ada indikator pip vnet dan tree cross ada pada satu bar, baru dia buka posisi itu ya. Nah, tapi bagaimana dengan yang ini? Tidak akan buka posisi kecuali jika kalian melakukan save signal. Jadi kita maunya signal dari cross EMA ini disimpan sebanyak 5, 10, 15, 20, 25, 30 lah. Oke, 30. Oke. 30 save main signal 30 menit. Oke. Klik oke dan klik oke. Kita lihat apakah akan buka posisi. Yap. Jelas membuka posisi. Nah, tuh. Nah, ini ada cross by, pip vnet by, by. Ada pada saat tree cross cell, pip vnet cell, cell. Kelihatannya ini juga sama, meskipun dalam satu bar tetap melakukan by gitu. Jadi kalau misalnya kita pip vnetnya kita hilangin, kita pakai tree cross EMA yang di save 30, jadinya kayak gini. Nah, tuh. Nah, karena kalau kita masukkan pip vnet, nah itu ya, itulah sebabnya ketika kita mengaktifkan pip vnet membuka posisi. Jadi gitu ya. Jadi bisa dipahami ya tentang shift signal kind juga termasuk tadi sama save main signal itu. Nah, itu ya. Nah, jika ada pertanyaan, mungkin segini dulu aja dari gue ya. Jika ada pertanyaan, sekian dari gue. Terima kasih.